Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, sejumlah sekolah di Jakarta mulai menyiapkan uji coba belajar tatap muka. Salah satunya SDN 8 Kenari Jakarta Pusat yang mulai disemprot desinfektan. SDN 8 Kenari Jakarta Pusat bersiap menggelar uji coba belajar tatap muka. Hari ini, pihak sekolah melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan sebagai langkah awal protokol kesehatan. Lantai sekolah pun dipel agar murid dapat belajar dengan bersih dan nyaman. Pihak sekolah nantinya juga akan memberlakukan persyaratan kepada murid, yakni persetujuan orang tua dan pengisian aplikasi COVID Likelihood Metric agar sekolah dapat memonitor kesehatan murid. Sekolah tatap muka juga tidak dilakukan setiap hari, sedangkan durasi pelajaran hanya 3 jam per hari. Yang pertama, menyampaikan sensus kesiapan orang tua, kesanggupan orang tua untuk melaksanakan belajar tatap muka. Yang kedua, menyampaikan link CLM, Corona Likelihood Metric, itu semacam asesmen pribadi anak tentang kesehatannya. Apabila lolos kedua itu, maka itu menjadi prasyarat anak masuk sekolah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan uji coba sistem tatap muka sejak 7 April 2021. Sebanyak 85 sekolah di DKI Jakarta telah menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.504 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat sudah 1.552.880 kasus terkonfirmasi dan 1.399.382 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 42.227 orang. Pemirsa, Kemenhub dan polisi akan menyekat 333 jalur mudik dari Lampung hingga Bali untuk memantapkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Persoalan mudik tahun lalu bisa menjadi pelajaran saat banyak pemudik melewati jalan-jalan tersembunyi untuk mengelabui petugas. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Aprilia Putri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa. Pemerintah secara resmi kembali mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021 sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Aturan ini berlaku untuk semua kelompok masyarakat, mulai dari ASN, pegawai BUMN, TNI Polri hingga karyawan swasta. Sebagai tindak lanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menerbitkan peraturan Menteri Perhubungan untuk melakukan pengendalian transportasi pada masa Idul Fitri tahun 2021. Sanksi tegas disiapkan bagi para pelanggar. Penyekatan jalur mudik di 333 titik dari Lampung hingga Bali akan dipantau oleh satuan petugas kepolisian secara ketat. Kami bersama-sama akan melakukan koordinasi tentang bagaimana tindak lanjut dari sektor perhubungan agar ini di satu sisi kita melakukan law enforcement secara tegas. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, setidaknya ada 2 poin besar yang menjadi kisi-kisi aturan yang ditetapkan. Poin ini tercantum dalam pasal 93. Setiap orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Persoalan yang terjadi pada mudik 2020 bisa menjadi pelajaran. Tak kalah banyak pemudik melewati jalan-jalan tikus untuk mengelabui petugas. Kakor Lantas Polri kembali menegaskan akan memantau jalur-jalur tersembunyi yang ada dari jalur Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Sebelum ditetapkan, sosialisasi akan digelar melalui operasi keselamatan larangan mudik pada 12 hingga 25 April.